Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Ruwiza, NIM 1811054. Saya adalah mahasiswi dari kampus IAIN Syekh Abdurrahman Siddiq, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang teori behaviorisme oleh B.F. Skinner dan implikasinya terhadap proses pembelajaran. Nah, sebagai pengantar, saya akan sedikit menjelaskan biografi dari B.F. Skinner ini. B.F. Skinner atau Burrhus Frederick Skinner dilahirkan pada tanggal 20 Maret 1904 di Susquehanna, Pennsylvania, Amerika Serikat. Ayahnya adalah seorang pengacara yang menjadi General Counsel di sebuah perusahaan batubara besar. Nah, sedangkan ibunya adalah ibu rumah tangga yang cerdas. Dia dididik oleh orang tuanya berdasarkan didikan yang model kuno dan disiplin. Skinner sendiri adalah anak yang kreatif. Ia ingin sekali menjadi seorang penulis. Ia pun mencoba dengan mengarang, lalu mengirim puisi dan cerita pendeknya. Nah, Skinner ini terus saja menulis dan selalu berkarya sampai akhir hayatnya. Beliau meninggal pada tanggal 18 Agustus 1990. Nah, di antara teori-teori behaviorisme oleh para ahli yang lain, teori behaviorisme oleh B.F. Skinner ini adalah termasuk salah satu yang paling terkenal. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 pokok pemikiran. Yang pertama adalah apakah yang dimaksud dengan teori behaviorisme menurut B.F. Skinner. Yang kedua adalah apakah yang dimaksud dengan proses belajar. Yang ketiga, bagaimanakah implikasi teori behaviorisme terhadap proses belajar. Nah, pengertian dari teori belajar behaviorisme. Behavior dalam psikologi atau juga disebut sebagai behaviorisme adalah teori pembelajaran yang didasarkan pada tingkah laku yang diperoleh dari pengkondisian lingkungan. Pengkondisian terjadi melalui interaksi dengan lingkungan. Teori ini dapat dipelajari secara sistematis dan dapat diamati dengan tidak mempertimbangkan dari seluruh keadaan mental. Nah, behaviorisme atau aliran perilaku juga disebut perspektif belajar adalah filosofi dalam psikologi yang berdasar pada proposisi bahwa semua yang dilakukan organisme, termasuk tindakan, pikiran, perasaan, dapat dan harus dianggap sebagai perilaku. Nah, behaviorisme ini juga kita kenal dengan teorinya, yaitu dengan adanya S dan R atau stimulus dan respon. Nah, menurut B.F. Skinner sendiri, beliau meyakini bahwa perilaku individu ini dikontrol melalui proses operant conditioning, di mana seseorang dapat mengontrol tingkah laku organisme melalui pemberian reinforcement yang bijaksana dalam lingkungan yang relatif besar. Nah, operant conditioning ini adalah sesuatu proses perilaku operan atau penguatan positif atau negatif yang dapat mengakibatkan perilaku tersebut dapat berulang kembali atau menghilang sesuai dengan keinginan. Nah, asas operant conditioning B.F. Skinner ini mulai muncul dalam tahun 1930-an. Nah, pada waktu keluarnya teori yang SR atau stimulus respon ini, yang kemudian dikenal dengan model conditioning klasik dari Pavlov yang pada saat itu telah memberi pengaruh yang kuat dalam pelaksanaan penelitian. Nah, yang kedua, adapun
kelebihan dan kekurangan dari teori B.F. Skinner ini. Yang pertama, kelebihannya adalah pada teori ini, pendidik diarahkan untuk menghargai setiap anak didiknya. Nah, hal ini ditunjukkan dengan dihilangkannya sistem hukuman. Hal ini didukung dengan adanya pembentukan lingkungan yang baik sehingga dimungkinkan akan meminimalkan terjadinya kesalahan. Ada kelebihan, adapun kekurangannya. Nah, kekurangannya adalah tanpa adanya sistem hukuman akan dapat membuat anak-anak ini menjadi kurang mengerti tentang sebuah kedisiplinan. Nah, ini menyulitkan lancarnya kegiatan proses belajar mengajar tadi. Yang kedua ada pengertian proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yaitu suatu proses interaksi antara siswa dengan pengajar dan sumber belajar dalam suatu lingkungan. Pembelajaran ini merupakan bentuk bantuan yang diberikan pengajar supaya bisa terjadi proses mendapatkan ilmu dan pengetahuan, penguasaan kemahiran serta tabiat, pembentukan sikap, dan kepercayaan pada murid. Nah, selanjutnya ada implikasinya terhadap proses pembelajaran. Adapun implikasi dari teori Skinner ini sangat berpengaruh besar pada saat ini, terutama di daerah Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Di dunia pendidikan, khususnya dalam lapangan metodologi dan teknologi pengajaran, pengaruh ini cukup besar karena dari teori ini terciptanya program-program inovatif dalam bidang pengajaran sebagian besar ini disusun berdasarkan teori Skinner ini. Misalnya program instruction dan sarana program books. Yang kedua ada computer assistant instruction atau CAI. Yang ketiga ada program yang menggunakan teaching mesin. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, teori Skinner ini tentang pengkondisian ini sangat diminati saat ini karena memang memiliki fungsi yang sangat membantu manusia. Melalui teori ini, orang-orang dapat melatih hewan peliharaan seperti kucing, anjing, burung, dan lain-lain. Maupun hewan-hewan yang berguna dalam membantu manusia seperti merpati, anjing polisi, dan lain-lain. Nah, mungkin sekian sedikit penjelasan dari saya mengenai behaviorisme dari B.F. Skinner dan implikasinya terhadap proses belajar. Terima kasih.